Dan jangan kami dengan kecobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, maaf ini agak sedikit error nih. Mau direkam di sini rupanya nggak ada space, jadi dipindahkan ke device yang satunya. Baik, kita hari ini akan meneruskan yang sudah kita bahas ketika kita di kelas, yaitu mengenai tata cara sakramen Krisma. Nah, penerimaan sakramen Krisma itu diberikan di dalam kesatuan dengan perayaan Ekaristi. Jadi penerimaan sakramen Krisma tidak terpisah dari penerimaan sakramen Ekaristi. Tentunya kalian semua sudah sangat familiar tata urutan perayaan Ekaristi. Karena setiap minggu kalian sudah merayakannya. Nah, secara umum perayaan Ekaristi itu terdiri dari berapa bagian besar? Tata perayaan Ekaristi secara umum terdiri dari berapa bagian besar? Adakah yang masih ingat? Terdiri dari 4 bagian besar, yaitu ritus pembuka. Terus yang kedua apa? Yang pertama ritus pembuka, yang kedua apa ya? Liturgi. Ini yang Miss Dinar juga harus ingat nih, yang Miss Dinarin loh. Pertama itu ritus pembuka, yang kedua itu liturgi sabda, yang ketiga apa namanya? Bagian ketiga liturgi Ekaristi. Ya, Ekaristi. Lalu yang keempat ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi. Lalu yang keempat adalah ritus. Yang keempat ritus apa? Ada pembuka berarti ada ritus penutup. Iya. Jadi coba ulangi oleh Chelsea. 4 bagian besar tata perayaan Ekaristi itu apa saja? 1. Ritus pembuka. Yang 2. kedua, liturgi sabda. 3. Dan 3, liturgi Ekaristi. 4. Ritus penutup. Penutup, oke. Coba diulangi oleh Fiona. 4 bagian besar tata perayaan Ekaristi apa saja? Ibu maaf Bu, tadi ngelek-ngelek Bu. Di saya Bu. Ya, coba sebutkan 4 bagian besar dari tata perayaan Ekaristi. Atau Clara dulu. Clara, coba sebutkan. Ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, sama ritus penutup. Iya, Ricci? Yang nggak dibuka, ini kameranya. Coba Ricci, mana Ricci? Ricci. Iya Bu. Bangun tidur ya? Enggak Bu. Oh, mana wajahnya nggak kelihatan? Kameranya Bu. Kenapa kameranya? Sakit kameranya? Enggak, kameranya nggak bisa dibuka. Ya udah, kamu sebutkan coba 4 bagian besar perayaan Ekaristi apa saja? Liturgi pembuka, terus liturgi sabda, Ekaristi, sama penutup.
Apakah ada liturgi pembuka? Liturgi pembuka judulnya bukan liturgi, ritus ya. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Nah, sekarang kan kita lihat di mana bagian penerimaan sakramen krismanya. Nah, ini adalah kita lihat tata urutannya ya. Karena tadi seperti saya katakan bahwa perayaan penerimaan sakramen krisma itu ada di dalam tata perayaan Ekaristi, maka ini kita akan lihat secara keseluruhan dari penerimaan sakramen Ekaristi plus sakramen krisma. Nah, ini dimulai dengan perarakan masuk. Nah, ketika perarakan masuk, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, para calon ikut prosesi ya, bersama dengan petugas liturgi, bersama dengan Bapak Uskup. Seluruhnya itu kemungkinan pertama ya. Bisa seluruh peserta calon penerima itu ikut prosesi bersama dengan petugas liturgi, dengan Bapak Uskup atau imam yang akan menerimakan sakramen krisma. Yang kedua, bisa perwakilan yang prosesi. Ya, jadi perwakilan dari beberapa calon penerima krisma. Misalkan nih penerimanya krisma tuh banyak sekali. Kalau ikut prosesi menjadi semakin panjang atau tempatnya tidak memungkinkan untuk melakukan prosesi seluruhnya. Maka bisa dipilih perwakilan. Entah perwakilan dari tiap kelompok atau perwakilan dari yang duduknya di depan. Karena nanti itu akan diatur mengenai posisi tempat duduk. Kemungkinan yang ketiga, pesertanya tidak ikut perarakan, tetapi sudah duduk atau berada di tempatnya masing-masing di dalam gereja sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh panitia atau oleh para pembina. Sehingga ketika perarakan masuk, yang masuk hanyalah petugas liturgi bersama dengan pelayan yang akan menerimakan sakramen krisma. Kalau ada Bapak Uskup, maka Bapak Uskup didampingi oleh pastor yang berkarya di paroki setempat. Itu ya, jadi ada 3 kemungkinan. Perarakan masuk, seluruh peserta krisma ikut perarakan. Yang kedua, bisa perwakilan. Atau yang ketiga, calon krismanya tidak ikut perarakan, tetapi sudah di tempat. Itu untuk kita nantinya bagaimana, kita menunggu informasi dari panitia setelah mendata jumlah final yang ikut penerimaan sakramen krisma. Karena kan bisa jadi yang mendaftar 100, yang terpilih karena memenuhi syarat 80 ya kita tidak tahu. Ini kita belum berkumpul lagi dari paroki, dari sekolah-sekolah. Nanti akan didata. Tempat kita saja ini sudah ada beberapa loh yang kehadirannya itu meragukan dan tidak menyelesaikan tugas ya kan. Hari ini 2 orang belum muncul karena ini baru muncul 10. 10 punya device saya 2. Karena kita harusnya kalau lengkap itu ada 12 menurut data yang ada di device karena saya menggunakan 2. Itu ya perarakan masuk. Lalu ketika perarakan masuk itu diiringi dengan lagu pembuka dan ini umat dalam posisi duduk atau berdiri kalau lagu pembuka? Berdiri. Ya, berdiri ya. Berdiri. Nah, setelah semuanya masuk menempati tempatnya masing-masing, lalu pemimpin upacara yaitu Bapak Uskup atau imam yang diberi wewenang untuk memimpin perayaan Ekaristi penerimaan sakramen krisma, lalu membuat tanda salib seperti halnya misa. Setelah itu ada salam. Nah, setelah salam, ini lalu ada wakil dari orang tua, wakil orang tua calon penerima, itu yang menyerahkan para calon ini kepada para uskup. Nah, kurang lebih kata-katanya seperti ini. Ya. Yang mulia Bapak Uskup, hari ini kami umat paroki Bidara Cina, Gereja Santo Antonius Padua, mengantar saudara-saudari kami yang berjumlah titik-titik, ya nanti didata lagi berapa akhirnya yang benar-benar layak untuk menerima. Karena kan nanti harus
pembelajaran absennya memenuhi syarat, lalu menerima sakramen tobat, lalu mengikuti rekoleksi, lalu mengikuti latihan-latihan. Nah, itulah kalau semua itu dilalui dengan baik, itulah yang ditetapkan sebagai penerima sakramen Krisma. Ya, yang berjumlah sekian-sekian orang untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi Kristiani. Jadi nanti ketika kalian menerima sakramen Krisma, maka inisiasi kalian sudah penuh, yaitu sudah tiga-tiganya, baptis, ekaristi, dilengkapi dengan Krisma. Mereka telah dipersiapkan dengan saksama oleh para pembina sehingga telah pantas untuk menerimanya. Dan dengan demikian dapat dikukuhkan sebagai anggota yang matang imannya atau dewasa imannya dalam gereja Katolik. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam perayaan kudus ini menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Jadi ada perwakilan orang tua yang akan menyerahkan para calon ini kepada Bapak Uskup atau pelayan Krisma yang ditugaskan. Nah, setelah itu Bapak Uskup akan menjawab. Ya, terima kasih kepada seluruh umat paroki, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan saudara-saudari ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi Kristiani yang terlaksana pada hari ini dan seterusnya. Ini Bapak Uskup akan menjawab permohonan dari perwakilan orang tua calon penerima Krisma. Setelah itu Bapak Uskup akan memberikan pengantar singkat, ya, pengantar singkat yang sedikitnya menjelaskan maksud kita mengadakan perayaan atau ibadah ini. Lalu ada pernyataan tobat, ya, tobatnya tidak tahu nanti pakai yang mana, ataukah pakai yang saya mengaku atau memakai yang rumusan lain. Nanti kita melihat teks yang disiapkan oleh bagian seksi liturgi. Setelah pernyataan tobat, lalu ada Tuhan kasihanilah kami dan madah kemuliaan ini akan dinyanyikan. Lalu doa pembuka atau doa kolekta. Nah, doa pembuka menjadi akhir dari ritus pembuka. Ya, ini jadi nanti kurang lebihnya ketika penerimaan sakramen Krisma urutannya seperti ini. Nah, setelah doa pembuka, kita masuk ke liturgi sabda. Nah, liturgi sabda bacaannya akan disesuaikan pada hari itu. Kalian akan terima Krisma tanggal berapa? 17 September. Nah, maka bacaannya akan diambil dari hari Minggu 17. 17 itu Sabtu sore. Nah, Sabtu sore itu sudah terhitung hari Minggu. Maka bacaannya akan diambil dari liturgi tanggal 18 September. Ada bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, lalu ada bait pengantar Injil, lalu bacaan Injil. Ya, karena ini di hari Minggu, maka liturginya menggunakan bacaan hari Minggu. Kalau dilaksanakan di luar hari Minggu, maka bisa dipilih bacaan-bacaan khusus yang memang lebih sesuai untuk wujud penerimaan sakramen Krisma ini. Nah, setelah itu ada aklamasi Injil, lalu ada homili. Nah, dalam homili ini, Bapak Uskup atau yang mewakilinya akan menjelaskan isi bacaan dan mengkaitkannya dengan penerimaan sakramen Krisma. Jadi, apa konsekuensinya bagi mereka yang menerima sakramen Krisma? Bahwa penerima Krisma diharapkan hidup secara baru karena sudah menerima kepenuhan inisiasi Kristiani. Itu liturgi sabda sampai homili. Nah, setelah homili, barulah dimulai upacara Krisma. Nah, upacara Krisma.
Ya, bisa diawali dengan menyanyikan satu lagu, ya, Datanglah Roh Kudus, ya. Lagu Beni Kreator, Datanglah Roh Kreator tuh pencipta, Datanglah Roh Pencipta, atau bisa lagu lain, atau tanpa lagu bisa. Ya, ini nanti tinggal keputusan dari seksi liturginya. Nah, kalau diadakan lagu Datanglah Roh Kudus, maka para calon ini berdiri semua. Ya. Lalu dilanjutkan ada permohonan, ya. Permohonan dari pastor paroki kepada uskup. Kalau tadi kan bagian awal orang tua ya menyerahkan kepada uskup. Nah, sekarang adalah dari pastor paroki ya, menyerahkan kepada Bapak Uskup. Nah, ini bisa juga sih di-skip kalau yang bagian depan itu sudah sekaligus diwakili oleh pastor, maka bagian ini ditiadakan. Tapi kalau bagian depan tetap dilakukan oleh orang tua, maka di bagian ini tetap diadakan. Itu nanti tinggal kesepakatan. Karena kurang lebih unsurnya adalah hal yang sama, intinya adalah penyerahan. Nah, misalkan bagian ini diadakan, maka kata-katanya adalah demikian. Yang mulia Bapak Uskup, atas nama calon-calon krisma dari Paroki Bidara Cina, Gereja Santo Antonius Padua, kami mohon kesediaan Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen krisma kepada mereka. Mereka semua telah mempersiapkan diri selama masa pembinaan. Nah, sekarang ini kalian sedang dalam masa pembinaan ya. Kami percaya akan niat baik mereka. Niat baik mereka nih, niat baik mereka siapa nih mereka ini? Mereka ini siapa? Peserta Krisma. Ya, peserta krisma ya, calon penerima krisma. Lihat, gereja melihat niat baik. Jadi ketika kalian mendaftarkan diri ikut pelajaran krisma, kalian sudah punya niat baik. Ketika mengikuti pembelajaran selama masa persiapan, niat baik itu semakin diwujudkan. Lalu ketika penerimaan sakramen krisma, kalian datang dengan kesiapan hati. Nah, niat baik itu. Maka yang diserahkan adalah niat baik kita. Kami percayakan niat baik mereka untuk menerima pengurapan Roh Kudus melalui tangan Bapak Uskup. Atas restu Bapak Uskup, kami ucapkan terima kasih. Itu ya yang disampaikan oleh pastor dari paroki. Lalu nanti Bapak Uskup akan menjawab, saudara-saudari terkasih, marilah kita menyertai para calon krisma ini dengan doa agar Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah memanggil mereka melalui permandian kudus, menganugerahi mereka dengan kepenuhan Roh Kudus untuk menghayati suatu hidup baru dalam keluarga Allah, yaitu persekutuan para kudus. Nah, bagaimana Bapak Uskup mengundang semua umat, terutama yang hadir untuk mendukung para calon penerima krisma ini, agar sungguh-sungguh rahmat Roh Kudus yang pernah diterima dalam permandian kudus itu mencapai kepenuhannya di dalam penerimaan sakramen krisma. Lalu dilanjutkan dengan litani para kudus. Jadi litani itu adalah pujian yang disampaikan kepada para kudus santo dan santa. Ya, itu bisa dinyanyikan oleh kur. Dan memang kalau bagian ini diadakan, maka semua umat termasuk calon krisma, termasuk para petugas liturginya, ya kecuali yang kor, berlutut. Nah, setelah litani para kudus, lalu ada di bagian litani, bagian bawahnya itu ada doa sesudah litani. Nah, ini adalah doanya. Ya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tunjukkanlah kehadiranmu dalam sakramen cinta kasih-Mu ini. Utuslah roh pengangkatan untuk menopang suatu bangsa baru dari air dan Roh Kudus, agar perbuatan liturgis yang sedang kami rayakan ini bekerja berdaya guna dalam hidup kami. Demi Kristus,
Tuhan dan pengantara kami. Umat menjawab amin. Nah, setelah doa ini dilanjutkan dengan pemberkatan air. Ini bila tidak menggunakan air yang sudah diberkati. Kalau menggunakan air yang sudah diberkati, maka tidak ada lagi pemberkatan air. Nah, air ini dipakai untuk apa? Karena di dalam penerimaan Kristus ini nanti ada pembaharuan janji baptis. Lalu nanti umat akan diperciki dengan air suci yang mengingatkan pada pembaptisan. Masih ingat ketika malam Paskah kemarin? Ya kan? Ketika malam Paskah ada pembaruan janji baptis, lalu pastornya dan juga beberapa yang membantu prodiakon atau frater berkeliling memerciki umat dengan air suci. Nah, demikian juga nanti dalam penerimaan sakramen Krisma. Ya. Entah nanti menggunakan air yang sudah diberkati, berarti tidak ada pemberkatan air. Kalau menggunakan air yang belum diberkati, maka akan ada pemberkatan air. Air suci ya, air bersih yang digunakan. Ya, kita lewati saja bagian ini. Ya, karena air ini akan tadi itu mengenangkan ketika kita menerima sakramen Krisma. Dan hari ini tanggal 5 Agustus, Bu Guru adalah mengingat Bu Guru dibaptis tanggal 5 Agustus hari ini. Dibaptis tahun 87, wah berapa tahun yang lalu ya? Kalian belum lahir. Jadi Ibu hari ini ulang tahun sebagai orang Katolik. Kemudian uskup, ya ini ajuda tuh yang membantu ya, bisa misdinar atau prodiakon ya, akan menyalakan lilin para calon penerima Krisma dari lilin Paskah. Tetapi di paroki kita tidak menggunakan lilin, jadi tanpa menggunakan lilin ya demi praktisnya. Ya, kemudian Pak Uskup akan berdoa. Ya, doanya kita lewati saja, biarkan nanti Bapak Uskup yang membacakan doanya. Nah, setelah doa ini, lalu dilanjutkan dengan pembaharuan janji baptis dan para calon dalam posisi berdiri. Ya, coba kita latih ya jawabnya. Nanti kompak enggak kan? Saudara-saudari terkasih, dengan permandian kita sudah menjadi ahli waris dalam misteri Paskah Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama Dia dalam kematian untuk bangkit bersama Dia dalam suatu hidup baru. Sekarang ini sesudah mempersiapkan diri dan sebelum menerima Krisma yang kudus, marilah kita membarui janji-janji permandian kita untuk hidup setia mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Coba saya mau dengar nanti yang menjawab itu Bella ya. Bella mewakili teman-temannya ini menjadi CK. CK itu calon Krisma ya. Kita latihan sebentar. Ya. Bella siap Bella? Bella. Di manakah Bella? Bella. Bellanya ada nggak dia? Di mute, dipanggil-panggil, tidak ada. Ada di mana? Ayo siapa yang tahu Bella ada di mana nih? Nggak ada yang tahu kan? Sama, saya pun nggak tahu. Kalau begitu diwakili oleh Grace dulu, Grace. Ya. Apakah kamu menolak dosa untuk hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah kamu menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah kamu akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini di dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada kamu secara istimewa, seperti kepada para uskup pada hari Pentakosta?
Ya, saya percaya. Percayakah kamu akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Ya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dari dosa dan melahirkan kita kembali dari air dan Roh Kudus, melindungi kita dengan rahmat-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita untuk hidup yang kekal. Nah, ini nanti seluruhnya ketika dalam pelaksanaan seluruhnya menjawab ya, karena ini pengungkapan iman kita. Sebenarnya ini adalah dari syahadat ya. Dari syahadat atau doa aku percaya yang dijadikan dialog di dalam rangka perjanjian pembaptisan. Nah, setelah janji baptis, maka uskup atau dibantu oleh para imam ya akan memerciki, khususnya ini para calon krisma yang akan diresiki dengan air suci tadi, air yang diberkati tadi atau menggunakan air yang sudah diberkati sebelumnya. Nah, ketika pemberkatan ini, kor bisa menyanyikan lagu Syukur kepadamu Tuhan. Bisa lagu itu atau lagu Asperges Me. Tapi lebih saya kalau mendengar lagu itu syukur merinding, apalagi akornya menyanyikan dengan baik. Suasananya, aduh, aku anak Allah sungguh. Ya, setelah bagian pembaharuan janji baptis, lalu dilanjutkan dengan penumpangan tangan. Nah, yang akan dahulu dengan sapaan dari Bapak Uskup yang mengajak berdoa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para hambanya ini. Hambanya ini siapa? Hamba di sini siapa? Agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para hambanya ini. Siapa hamba di sini? Calon Krisma. Ya, betul, calon krisma ya. Yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah. Dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Katakan semua umat sejenak berdoa dalam hati, sementara uskup dan imam mengulurkan kedua tangan ke arah para calon krisma. Jadi ketika uskup mendoakan ini, tangannya itu sambil ya terentak begini ya, seperti orang memberkati itu, dan diarahkan kepada seluruh umat. Lebih-lebih ditujukan kepada para calon krisma. Nah, setelah itu uskup akan melanjutkan dengan doa ini ya. Jadi tadi kan sambil mengangkat tangan tanda berkat dan ini adalah doanya ya. Kita lewati saja doanya. Setelah itu pengurapan dengan minyak krisma. Nah, ketika pengurapan dengan minyak krisma, kebiasaan yang diadakan atau dilaksanakan di paroki Bidara Cina adalah para calon itu tidak dipanggil satu persatu, tetapi para calon akan maju, ya, maju satu persatu akan membawa selembar kertas. Di selembar kertas itu adalah semacam surat krisma yang menyatakan bahwa memang ini calon resmi. Jadi kalau ada yang maju tanpa membawa itu maka tidak akan diterimakan, ya. Karena tanda kertas ini menjadi tanda tadi kalau pembelajarannya sudah beres, sudah menerima sakramen tobat, ikut rekoleksi, ikut latihan-latihan. Nah, itu baru akan mendapat surat. Ya, surat krisma artinya dibawa pada saat penerimaan krisma. Jadi nama tidak disebutkan satu persatu, tetapi akan maju satu persatu. Nah, ketika calon ini sudah di depan Bapak Uskup, nah kertas itu akan diberikan kepada petugas. Nanti petugas itu yang akan memperlihatkan namanya kepada Bapak Uskup.
Atau untuk lebih mudah lagi yang sudah beberapa kali diterapkan di paroki kita, setiap orang itu diberi label nama di dada. Nah, namanya adalah nama Krisma. Sehingga Bapak Uskup tidak perlu lagi melihat tulisan di kertas tadi, tetapi langsung melihat nama yang ditempel di dada. Itu nanti adalah nama Krisma. Bu, bagaimana nama Krismanya? Nanti pilih sendiri atau dipilihkan? Ya, ada dua kemungkinan. Memakai nama yang sama, ya misalkan yang putra itu pakai nama Antonius, nah, nanti yang putri pakai Maria bisa. Tapi bisa juga setiap orang untuk memilih nama sendiri. Nah, nanti kita tunggu ini petunjuk teknisnya dari koordinator untuk Krisma. Apakah nama Krisma kita akan pilih sendiri atau memilih atau menggunakan nama yang sama yang sudah ditetapkan. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya ada Santo Sylvester, ada Santa Ursula. Ini calon-calonnya ya. Misalkan yang maju itu Sylvester. Maka Bapak Uskup akan mengatakan, Sylvester, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Nah, lalu calonnya menjawab amin. Ya. Atau Ursula, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Misalkan nanti Eugenia, atau Daniel, atau nanti Annabel, ya, atau nanti Grace, ya. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Jangan lupa dijawab amin. Nah, ketika mengucapkan terimalah tanda karunia Roh Kudus ini, Bapak Uskup mengoleskan minyak di dahi seperti yang kemarin sudah kita lihat, ya, mengoleskan minyak krisma di dahi dalam bentuk tanda salib. Nah, kita lihat kemarin minyak krisma adalah terbuat dari minyak zaitun yang dicampur dengan balsem, ya. Jadi getah dari pohon balsem, bukan balsem yang sudah jadi obat krok atau obat untuk masuk angin itu. Kemudian setelah diurapi dengan minyak krisma, Bapak Uskup akan mengatakan damai bersamamu sambil memegang pipi tanda pengutusan, ya. Lalu calonnya mengatakan dan bersama rohmu. Ya, setelah itu maka setelah damai bersamamu dan bersama rohmu, lalu mereka yang telah menerima pengurapan kembali ke tempat semula. Jadi yang setelah menerima pengurapan, lalu sudah oleh Bapak Uskup dikatakan damai bersamamu dan bersama rohmu, lalu kembali ke tempat semula. Untuk apa setelah itu? Duduk, ya, berlutut, berdoa, mengucap syukur dalam hati karena sudah menerima sakramen krisma. Inisiasimu sudah full, sudah penuh. Kamu sudah menjadi orang Katolik 100%, ya, yang akan punya kewajiban dan tanggung jawab seperti umat Katolik lainnya. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan doa umat. Nah, doa umat ini bisa dari petugas liturgi gereja atau dipilih dari peserta. Jadi nanti ada bacaan pertama, bacaan kedua, bisa saja, ini mah tinggal tunggu kesepakatan, bisa saja petugasnya itu dari para calon penerima krisma, atau memang dari petugas gereja yang memang sudah hari itu bertugas. Ya, doa umat juga demikian, bisa dari petugas gereja atau dari calon krisma, dibagi-bagi karena ada beberapa intensi di dalam doa umat ini. Nah, dengan demikian rangkaian penerimaan ya sakramen krisma sudah selesai. Kalian sudah resmi, sudah sah menerima sakramen krisma. Ya, sudah penuh inisiasinya. Ya. Jadi sudah full. Dengan demikian sudah selesai penerimaan krismanya. Lalu acara selanjutnya dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi seperti pada umumnya, ya. Jadi terus semua perayaan Ekaristi seperti yang kita rayakan pada hari Minggu atau pada perayaan Ekaristi di hari-hari lain.
Nah, setelah itu masuk ke ritus penutup. Nah, di bagian ritus penutup, setelah ada pengumuman, ya, lalu ada sambutan-sambutan. Ya, ini diandaikan kalau setelah Krisma itu kita tidak ada acara lain. Jadi semua acara difulkan di gereja, maka ada sambutan-sambutan. Tidak banyak biasanya. Biasa sambutan dari pastor paroki mengucapkan terima kasih. Kemudian dari bisa dari orang tua mewakili para calon, bukan calon lagi ya, mewakili para penerima Krisma itu. Atau juga dari seksi katekese, itu sambutannya kurang lebihnya itu dan tidak panjang-panjang. Nah, setelah sambutan lalu masuk ke berkat meriah dan pengutusan. Nah, seperti pada hari-hari besar itu diadakan berkat meriah. Ya, kalau hari Minggu biasa kita memakainya rumus berkatnya, rumus berkat yang pendek. Ya. Ya, coba kita coba ini nanti yang jadi umat, coba yang jadi umat itu Daniel. Ini kita bagian berkat meriah. Ya, saya jadi uskupnya nih. Daniel jadi umatnya. Dimuliakanlah nama Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Terus, Ia telah melahirkan kembali saudara dalam air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi anaknya. Semoga Ia memelihara saudara dalam cinta kasih. Amin. Semoga Allah Putra memberkati saudara sekalian. Ia berjanji bahwa roh kebenaran akan menyemai gerejanya. Semoga Ia meneguhkan saudara untuk memberi kesaksian iman yang benar. Amin. Semoga Roh Kudus memberkati saudara-saudari sekalian. Ia telah menyalakan api cinta kasih dalam hati murid-murid. Semoga Ia mempersatukan saudara dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Amin. Semoga Roh Kudus memberkati saudara-saudari sekalian. Ia telah menyalakan api cinta kasih dalam hati murid-murid. Semoga Ia mempersatukan saudara dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Amin. Mari saya baca ulang itu ya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi penerimaan sakramen Krisma sudah selesai. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ya, tergantung ini kalau uskup pakai haleluya, lanjutkan haleluya, kalau tidak ya tidak. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah itu lalu ada lagu penutup dan perarakan keluar. Nah, setelah selesai, lalu nanti biasanya dilanjutkan dengan foto bersama. Kenang-kenangan dong, seumur hidup ya kan? Menerima Krisma sekali seumur hidup. Nah, ini tata urutannya. Ya, kurang lebihnya. Mungkin 1-2 nanti ada modifikasi ya, disesuaikan dengan aturan-aturan yang terbaru. Nah, apakah ada yang mau bertanya mengenai tata urutan penerimaan sakramen Krisma ini? Adakah yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Ya, harapannya jelas sehingga nanti ketika pelaksanaan ada latihan-latihan itu bisa menjadi pengingat, menjadi yang membantu kita sehingga seluruh proses sampai pada hari H-nya itu sungguh-sungguh bisa berjalan dengan baik dan kita memang layak dan dipantaskan untuk menerima sakramen Krisma. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ya, besok Senin kita sekarang nggak tahu nih nanti kalau diundur-undur lagi nggak,
kita jadwalkan sementara nanti Senin ya, Senin kita ada pertemuan di sekolah ya, mudah-mudahan nggak ada tiba-tiba Bu Guru dapat undangan. Lah undangan rapat pagi-pagi dapat undangan rapat ya kan, kadang-kadang tidak bisa mengelak karena berhubungan dengan tugas. Ya nanti hari Senin kita akan membahas mengenai syahadat atau doa aku percaya. Ya, maka setiap orang sudah hafal. Nanti kita tes satu persatu. Ya, syahadat yang pendek sajalah. Kalau syahadat yang panjang, Bu Guru juga tidak ingat karena kita jarang menggunakan. Kalau di Italia, mereka malah lebih sering menggunakan yang panjang. Dan mereka hafal itu loh, yang syahadat yang panjang itu. Karena apa? Mereka lebih sering menggunakan yang panjang. Kalau kita kan sering menggunakan yang pendek ya kan, senang yang pendek-pendek soalnya. Ya, jadi nanti hari Senin kita menyesuaikan jamnya ya kita lihat karena nanti akan diberi jadwal yang baru ya, jadwal yang baru karena yang Dehonian value itu tidak diberikan jam sendiri tetapi nanti akan diberikan oleh Bruder ketika suatu saat Bruder masuk ke kelas. Jadi nanti kalau saya tidak salah ingat, Bruder itu pada minggu ketiga itu akan ada di SMP. Nah, ketika minggu ketiga Bruder ada di SMP, Bruder akan masuk di jam BK. Nah, pada saat jam BK, bisa jadi Bruder akan memberikan materi tentang Dehonian value. Jadi nanti ada jadwal baru yang di mana Dehonian value itu tidak diberi jam khusus, tapi akan memakai jamnya BK setiap minggu yang ketiga, bila tidak ada perubahan lain. Karena Brudernya kalau setiap hari itu tidak sanggup, karena harus ada di SD juga, harus ada di SMA juga. Karena Bruder sebagai koordinator guru BK, unit SD, SMP, dan SMA. Maka harus sungguh-sungguh bisa membagi waktu sehingga semuanya bisa terlaksana. Ya, jadi kita jumpa lagi hari Senin nanti di sekolah. Itu kemarin yang belum pada tanda tangan loh, nanti saya silang-silang ya, yang tidak tanda tangan di daftar hadir saya silang-silang. Dan ini kayaknya yang sudah banyak tidak hadirnya ini si Dias nih ya kan. Udah tidak memenuhi syarat nih. Dari segi kehadiran saja sudah tidak memenuhi syarat. Siapa yang belum pernah absen? Yang full terus? Grace. Siapa lagi? Chelsea udah pernah absen. Dan absen nggak bilang-bilang lagi, nggak panggil meet-nya. Daniel full. Ya, jadi Gemma full. Nah, kayak 3 orang ya yang full ya. Clara aja sudah ada nih, udah ada izinnya. Yang jelas Bu Guru full ya kan? Kalau nggak ada Bu Guru kan nggak ada yang belajar ya kan? Full ya. Oke, selamat yang full ya. Dipertahankan sampai nanti akhir ya, sampai kegiatan-kegiatan lain. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto dulu. Setelah foto, nanti doa penutup. Doa penutupnya spontan. Ya, untuk doa penutup, saya minta Bella ini. Bella, kamu ada ini kesulitan dengan ini? Karena apa? Keluar masuk jaringannya ya? Ini Bu, rumah saya mati lampu terus. Oh, lagi mati lampu. Iya Bu, ini baru nyala lagi. Hanya rumahmu atau sedaerahmu? Rumah saya doang, soalnya ini lampunya banyak yang nyala jadi suka mati lampu. Oh, jadi ini tegangannya turun ya. Baik, nanti mudah-mudahan nih rekamannya bisa ini karena tadi agak-agak tersedikit sendat-sendat kan ternyata laptop saya yang satu ini sudah nggak mampu lagi kalau untuk merekam, katanya sudah nggak cukup space-nya. Oke, untuk doa penutup tadi saya udah nunjuk belum? Siapa? Bella ya. Bella untuk doa penutup, doanya spontan. Nah, sekarang sebelum itu kita foto dulu. Oh, Grace kan pakai 2 device juga ya, Grace? Iya. Iya, berarti ini kita ada 11 dikurangin 2 itu 9 dikurang 1. 8 orang berarti kan? Oke, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Coba kita lihat dulu. Bagaimana hasilnya?
Risma. Sudah oke belum? Anggap saja oke. Oke. Ya, kita doa. Silakan Bella untuk memimpin doanya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kita hari ini. Sekarang kita sudah mau menyelesaikan pelajaran Krisma. Semoga setelah ini kita mendapatkan hari yang bagus ya Tuhan. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan Yesus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tapi berikutnya kalau doa itu jangan ngebut-ngebut ya. Nah, ini Bu Guru mengamati di sekolah kan sekarang doa malaikat Tuhan kan kelas 7A tuh. Menurut penilaian Bu Guru bagus-bagus loh mereka doanya. Dalam arti tidak ngebut, ya kan? Doa jangan ngebut-ngebut. Nggak ada 1 menit tuh doanya ngebut. Tuhan baru mau mendengarkan kita sudah selesai, udah kabur ya. Yang lainnya juga. Jadi doa itu dihayati. Jadi tidak hanya sekedar terucap, tapi sungguh-sungguh itu doa itu dihayati. Baik, terima kasih. Selamat weekend. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Salam buat keluarga semua. See you next time. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih, Bu.